So teman-teman, saya akan hari ini kita akan home talk ya. Udah lama banget nggak home talk. Kita home talk ini apa sih teman-teman? Ini bukan training, tapi saya akan bertanya ke bintang tamunya dan mereka akan jawab. Jadi home talk itu kayak ngobrol, ngerti ya teman-teman ya? Nah dari sini saya akan menggali dari Herti awal bergabung sampai bisa sukses sekarang. Dengan tujuan biar teman-teman yang lagi belajar di luar sana atau yang lagi patah semangat bisa dapetin semangatnya lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi home talk itu kayak gitu. Nanti juga saya kasih mungkin 1-2 orang kalau boleh nanya kalau waktu kita cukup, karena home talk ini biasanya cuma 1 jam 15 menit. Kita nggak panjang-panjang, yang penting kan isi, singkat, padat, itu yang penting ya. So, Herti Sitorus hari ini adalah bintang tamunya. Dia adalah mantan petani, mantan TKW, betul ya Herti ya? Dan dia sekarang di Kota Sidikalang, bangun jaringan AFC. Buat kalian yang nggak tahu Kota Sidikalang, tenang aja, saya juga nggak tahu. Pokoknya jauh aja, 7 jam, 8 jam lah dari Medan ya. Nah, jadi kalian boleh Google. Sekarang Herti, boleh nggak kamu kenalin diri kamu siapa, usianya berapa, statusnya apa, bagaimana, kenal AFC dari kapan? Iya, udah mulai. Udah, Teh. Kan udah nanya deh tadi. Oke, selamat malam semua. Malam. Ya, aku awal perkenalkan aku Herti Sitorus. Aku tinggal di Sidikalang. Ya. Aku petani ya, Bapak Ibu. Petani tekor. Tekor itu petani gagal. Jadi awal aku mengenal bisnis AFC ini udah tahu teman-teman tahun 2020, tapi aku merasa nggak bisa jalanin karena harganya sangat mahal. Tunggu. Herti. Mumpung ya kamu kan, saya tahu kan, teman-teman saya agak bukan motong ya, mohon maaf, saya jarang motong. Cuma mumpung, karena Herti kalau ngomong nanti ini, kan kamu ditawarin tahun 2020, betul nggak? Bukan Pak, tahun 2020 udah tahu, tapi tahun 2021 baru lihat itu Pak Yosep jalan-jalan ke Amerika gitu kan Pak. Nggak, jadi kamu 2020 udah ditawarin belum? Belum, tapi udah ngintip-ngintip Pak. Tapi ada pernah aku tanya-tanya juga Pak. Katanya aku sembuh dari penyakit lambung, kata teman Facebookku. Aku juga sembuh dari pinggang panas. Kebetulan aku juga punya kendala penyakit seperti itu Pak. Akhirnya tahun 2021 bulan 10 itu aku memutuskan untuk bergabung sama Pak Yosef karena memang waktu itu karena nekatku, karena niatku, aku nggak ada modal sebenarnya, tapi ku pinjam sama adekku ya. Jadi segala sesuatu kalau kita memang niat, pasti ada jalannya. Oke, ya, tunggu. Ini nggak apa-apa. Kalau Herti saya udah kenal teman-teman ya, jadi saya tahu dia kalau ngomong nggak akan stop. Saya potong dikit dulu. Jadi Herti waktu Yosep akhirnya 2021 lihat Yosep di Amerika, Herti yang cari Yosep atau Yosep yang prospek Herti? Aku Pak yang cari Pak Yosep. Aku nggak pernah ditawarin. Oh, jadi Herti udah tahu bahwa barang ini udah mahal? Udah tahu? Apa belum? Belum, nggak tahu. Pokoknya aku pengen jalan-jalan luar negeri, pengen punya penghasilan, walaupun dari Facebook gitu Pak. Oke, jadi waktu kamu cari Yosep, waktu Yosep kasih tahu, wah harganya 3 juta, 3 juta deh join. Gimana Herti? Pertama kali mikir waktu dengar 3 juta. Gimana tuh? Gini Pak, memang sih mahal Pak, tapi ketika ku pikirkan dengan keadaan penyakit ya kan Pak, bolak-balik selama ini pun berobat bukannya sembuh. Akhirnya aku memutuskan, mana tahu dengan dengan makan ini aku bisa sembuh gitu Pak. Akhirnya aku pesan, ya ternyata ya puji Tuhan ya teman-teman, aku juga sembuh dari penyakitku. Dari anak gadis aku udah punya penyakit asam lambung, migrain, malaria, apalagi waktu aku anak-anak aku udah malaria 1 tahun sampai tinggal kelas. Dan juga
aku udah 2 kali sesar. Jadi pinggang panas, sangat panas sekali. Dulu Apa nggak sih tahan pinggang aku. panas, Teh? Saya nggak pernah dengar penyakit pinggang panas. Pinggangnya panas, Pak. Nggak bisa tahan duduk lama. Harus Oh, bersandar gitu, Pak. oh itu Jadi, saya juga pinggang iya. panas kalau gitu. Terus suami saya, Pak, penyakit polip sejak dia SMA. Hmm. Dan dia juga kolesterolnya tinggi. Sering dulu ketika dia kambuh penyakitnya, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku mikir, wah, kalau kayak gini suami cepat meninggal dunia dong. Aku janda miskin gitu, Pak. Oke. Tunggu. Kan Herti gabungnya apa waktu pertama kali gabung apa? Waktu pertama kali gabung bulan 10 tanggal 20. Tapi memang fokusnya untuk sehat, Pak. Oh, jadi cuma minum produk aja. Iya, makan produk. Nah, Nah, kapan waktu Herti makan? Kan gini ya, teman-teman pasti di Zoom ini sepakat bahwa ada orang minum, udah sembuh ya udah gitu. Kapan Herti bilang waktu minum udah baikan bilang gua harus jalanin ah. Gimana? Kapan tuh? Momennya kapan tuh? Apa yang bikin Herti gua jalanin deh bisnisnya? waktu itu setelah aku sembuh dari penyakit yang aku sebut itu, Pak, aku pun memutuskan bulan 12 itu, Pak. Bulan Bulan 12. 12 itu. Tapi tidak paham sistemnya, Pak. Cuman cerita diriku sendiri, Pak, di Facebook. Oke, enggak. Tunggu dulu satu-satu kan. Jadi teman-teman yang di sini baru mau jalanin tuh biar Herti kan bulan ini bonusnya berapa? Hampir 90 juta, Pak. Nah, ya, jadi maksudnya gini. Jadi teman-teman yang ada di sini Herti, mungkin semuanya juga lagi kondisinya mungkin dulu sulit ke Herti. Gitu loh. Makanya kita ceritanya pelan-pelan nih. Dari Herti bergabung sampai Herti bisa 90 jutaan per bulan. Gitu ya Herti ya. Jadi waktu Iya, Pak. Herti kan join 20 Oktober, Desember baru jalanin. Jadi 2 bulan dong Herti minum produk. Betul kan? Iya, Pak. Nah, waktu sembuh, pasti kan Herti ada ngomong nggak sama Yosef, saya mau jalanin nih bisnisnya, ajarin dong, atau apa? Gitu dulu nggak? Gini, ku bilang, Pak. Pak, gimana sistemnya, Pak? Aku nggak paham. Jelaskan dulu aku, Pak. Cara menjelaskan ini ke orang. Aku bilang, Nah, udah RT, gampang aja. Jelaskanlah dirimu. Bagaimana kamu bisa mengapakan bisnis ini? Aja ke Jum. Biarkan nanti kami yang ini kan katanya. Jadi 2 bulan, bulan 12 sampai bulan 1, aku ikut Jum terus, Pak. Ku undang semua teman-temanku Pak ke Jum. Nggak bisa aku tidur itu, Pak. Setiap hari selalu ada aja yang masuk Jum. gimana? Akhirnya teman-teman, Kamu ngundang Zoom orang kayak gimana? apa Pak? Kamu ngundang orang Zoom gimana? Mengapakan Zoom? Kuatkan suaranya, Pak. Enggak. Kamu kan mengundang orang Zoom, mengundang. Iya, Betul nggak? mengundang. Kamu undangnya gimana? Aku bilang gini, eh kalau kalian mau tahu bisnis ini, aku kan nggak tahu menjelaskan. Ya udah masuk aja kalian ke Zoom. Ayo masuk Zoom, biar kalian pintar. Kalau kalian mau juga seperti aku bilang. Karena, Oke. ah, Jadi orang datang ke Zoom karena benar nggak, Herti, kamu benar nggak sampai hari ini kamu juga nggak tahu kan sistem kita kayak gimana? nggak tahu Pak. cuman tahunya closing itu pun closingnya di Facebook, Pak. Jadi kalau Ruby merekrut Ruby, kamu tahu nggak berapa bonusnya? Sikit-sikit Pak, hanya tahu menjelaskan kalau kita diamond, kalau kita ruby, kalau kita safir. Kalau kedalaman nggak tahu aku Pak. Kalau Diamond merekrut Diamond berapa? 550 Pak. Salah. Oh, Udah. rekrut diamond 550 kali 6 begitu Pak. Iya betul. Oke, nggak apa-apa, nggak, saya mau ngetes aja kan. So jadi Herti sebulan pertama cuma kerjanya ngundang orang ke Zoom. Iya Pak. Bener-bener cuma ngundang aja, betul ya? Pokoknya setiap aku undang Zoom, ada 5 orang, mau 3 orang gitu. Tapi konsisten Pak, tiap hari. Walaupun mereka belum join, tapi mereka kan sudah ikut belajar. Maupun itu setiap hari ikut belajar. Akhirnya kan join juga Pak, di bulan ketiga kah, di bulan keempat kah, seperti itu Pak. Akhirnya bulan 1, bulan 12 itu ku mulai itu lumayan juga Pak, 15 juta income-nya.
Oh, jadi Walaupun kamu kita Desember ngajak aja udah 15 juta ya? Itu modal Iya, ngundang aja dong, ngundang aja dong. iya Pak. Bulan 12 ku mulai 15 juta income-nya. Tak Oke, berapa stop dulu. orang. Stop dulu di situ. Nah, ini buat apa? Biar saya mau kasih pelajarannya ke teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ada di Zoom hari ini, saya mau kasih, ini juga pernah saya ngomongin di table talk saya. Jadi teman-teman harus tahu, di MLM, di AFC ini, kalian boleh nggak bisa apa-apa. Jadi kalian boleh nih, nggak bisa presentasi, boleh nggak? Bisa. Kalian boleh nggak bisa jelasin apa-apa? Boleh. Kalian boleh nggak bisa closing? Boleh. Tapi semua harus punya satu skill. Hanya satu yang wajib kalian boleh, yaitu bisa mengundang. Nah, ngerti ya teman-teman ya? Jadi di bisnis seperti ini, kalian boleh bisu. Boleh. Boleh buta, boleh. Boleh bodoh, boleh. Boleh malu-malu, boleh. Tapi kalian harus bisa mengundang. Oke ya teman-teman ya. Karena dengan adanya kalian bisa mengundang, maka semua itu ketutupin. Karena selalu ada leader yang bantu. Ngerti ya teman-teman? Ini saya rangkumin biar teman-teman tahu. Dari Herti Sitorus cerita ini biar kalian tahu bahwa satu-satunya skill sebagai pemain MLM yang kalian wajib punya. Kalian boleh malu di panggung, nggak boleh ngomong, nggak bisa tegur sapa orang, kalian boleh terserah deh, boleh apapun alasan Anda. Tapi satu aja yang nggak boleh, yaitu kalian harus bisa mengundang orang. Baik ke acara, baik ketemu upline, baik di Zoom. Oke, lanjut. Jadi Herti bulan Desember, sekedar modal ngundang-ngundang aja, Desember dapat 15 juta. Betul dong? Betul, Pak. Nah, bulan Januari income-nya berapa? Bulan Januari aku udah punya income 30 juta, Pak. Langsung melompat dia 2 kali lipat. Oh, melompat dia ya 2 kali lipat ya. 30 juta. Iya. Sekarang aku tanya, Januari itu Herti masih ngundang apa udah bisa cerita? Karena aku udah ikut Zoom tiap hari kan, Pak. Aku seadanya menjelaskan. Pokoknya diriku ku jelaskan. Kalau kalian mau sehat ya udah datang aja, kalian makan aja suku si Barati. Kalau kalian nggak mau sehat ya udah nggak usah. Karena sama kalian yang berharga nyawa kalian, ku bilang. Jadi ikutlah orang itu, Pak. Banyak yang datang. Banyak yang datang ya. Januari jadi Herti udah bisa cerita diri sendiri udah bisa. Udah bisa cerita, Pak. Tapi itu aja, Pak, sederhananya. Apa itu katanya? Nah, ini produk kesehatan. Kalau kalian mau sehat ya udah makan aja, coba usukusi subarasi solusinya dari semua apa masalah kalian. Mau dompet kalian yang terjepit pun bisa terisi, ku bilang. Oke, tenang. Nah, saya mau nanya, Herti kan di Sidikalang, beneran? Iya, Pak. Kan 3 juta pasti ada orang bilang mahal dong. Herti pernah nggak dibilang, mahal? Banyak. Iya, Pak. Mahal katanya. Tapi lebih mahal nyawamu daripada 3.400.000, ku bilang, Pak. Oh, jadi aku langsung sautin dulu ya. Iya. Nah, itu di daerah itu, ada yang minum produk itu, gimana respon mereka waktu udah minum produk? Waktu mereka sakit, minum produk, ada kemajuan nggak sih? Selain dari Hertinya sendiri, tapi waktu mereka cobain produk ini, di Sidikalang sendiri, di teman-teman Herti itu, ada yang ngerasain manfaat produk nggak? Banyak sekali, Pak. Bahkan orang itu manggilnya udah ada sih, Pak, banyak sekali pasienku yang sembuh, Pak. Rata-rata sembuh lah semua, Pak, kan? Kecuali yang nggak ada modalnya, nggak sembuh kalau cuma bertanya. Jadi dipanggil aku, RT datanglah ke sini biar live kita. Jadi live lah kami tiap hari itu, Pak. Karena mereka kesaksian juga kan, Pak. Memang sebenarnya simpelnya bisnis ini. Ketika kita kasih mereka makan ini, mereka pun mau beli ini. Dan juga kalau kita tanya apa khasiatnya bagimu, aku sembuh dari sini kan gitu. Ayolah kita live kan, kita live. Jadi gitu, nggak ada kebohongan di AFC ini. Kita pun terbuka untuk semua umum. Bahkan ketika kita pun live, banyak juga yang komen, saya sembuh dari TBC, saya sembuh dari sini katanya gitu. Kan jadi saluran berkah, Pak, untuk kesehatan orang. Kamu ini live di mana? Di Facebook, Pak, RT Sitorus. Oh, jadi kamu ini biar teman-teman tahu ya, kamu ini juga selain offline di daerah, kamu juga online. Iya. Banyakan online atau offline? Aku banyakan online, Pak. Kan aku bilang, aku nggak ada kenalan di Sidikalang ini, Pak. Aku pun bukan orang sini. Aku nggak ada sekolahnya, Pak. Siapa kawanku?
Aku juga jarang keluar, Pak. Tapi aku di rumah punya penghasilan, Pak. Puluhan juta kan lumayan. Kalau di kota, di Kalang ini, kurasa Pak, hanya aku yang paling tinggi bonusnya. Baru-baru, bulan sekarang. Ya, jangan marah-marah dong. Jadi Herti online di Facebook, beneran? Bener dong? Betul, Pak. Itu waktu Herti nih, biar teman-teman di sini belajar nih. Di sini kan ada 600 orangan. Herti kalau online tuh gimana sih? Boleh nggak contohin kita ngomongnya apa sih gitu loh? Apa sih Herti cara menjelaskan dirinya tuh kayak gimana sih gitu loh? Boleh nggak seakan-akan nih live? Siapa tahu nih Herti ada 624 orang ini, 600-nya belum ada yang join. Nah, Herti itu live-nya kayak gimana sih? Biar di sini teman-teman bisa belajar juga. Karena saya kagum jujur loh sama Herti. Teman-teman, Herti aja bisa pakai apa yang kau bilang tentang smartphone itu, Herti, apa? Smartphone, stupid phone. Nah, stupid phone sama smartphone. Apa yang kamu waktu itu jelasin saya di Pekanbaru apa? Pakai Facebookmu, pakai handphonemu. Jika handphonemu smart, jangan jadikan stupid phone. Jangan jadi stupid phone handphonenya, pakai berpenghasilan seperti itu. Betul kan, Pak? Betul. Jadi Herti kan ngomong bahwa saya kaget loh sama dia ya. Maksudnya dia bisa lebih canggih dari kita sendiri, dari saya terutama ya. Saya kan biar handphonenya lumayan, tapi sayanya nggak secanggih Herti. Dia ngomong sama saya loh, dia bilang gini, Pak, kalau handphone tuh nggak bisa hasilin duit, itu stupid phone katanya, bukan smartphone. Hebat nggak tuh Herti Sitorus gituin saya loh ngomong loh. Nah sekarang Herti, kamu kan online tuh live. Apa sih yang kamu ceritanya kayak gimana sih ke teman-teman? Dia teman-teman di sini juga ada bayangan kan, siapa tahu. Herti ini kalau live-nya gimana sih? Nanti kan Herti kasih alamat Facebook-nya ya di sini ya, biar teman-teman juga bisa lihat. Tapi Herti itu kalau live ceritain apa sih? Kalau Herti menjual diri tuh, ceritain diri tuh kayak gimana sih ceritainnya? Halo teman-teman. Ayo, aku sedang membesarkan perusahaan farmasi yang sudah ada 4 tahun di Indonesia. Kalau kalian mau bergabung bersama saya, selain kalian dapat sehat, kalian juga bisa dapat penghasilan. Pokoknya kerjanya simpel, kerjakan hanya di Facebook. Seperti aku nih, kerjakan lewat Facebook tapi bisa punya penghasilan. Setiap hari ku share lah Facebook penghasilanku, Pak. Terbuktikan dari online. Ini loh penghasilan saya dari online. Jangan jadikan handphone kalian itu jadi stupid phone. Aku tahu kalian juga punya handphone lebih canggih dari handphoneku. Tapi apakah handphone kalian sudah punya penghasilan seperti aku ini? Daripada kalian menjual kegalauan yang dapatnya netizen senang netizennya kan, tapi ketika kita menjadikan smartphone kita ini menjadi penghasilan, kita kan bisa membantu ekonomi kita. Apalagi zaman sekarang ini katanya sulit ekonomi, sulit keuangan, cari kerja di mana-mana sulit. Tapi kan kita kan bisa menghasilkan walaupun hanya dari Facebook, asal kita mau serius, mau semangat. Kunci sebenarnya yang kupegang, Pak, kunci keberhasilan ini hanya satu. Aku memang udah bosan miskin, Pak. Baru aku konsisten. Tidak mau aku loncat sana, loncat sini. Bisnis sana, bisnis sini, coba-coba. Itu namanya bisnis agen dunia. Bisnis coba-coba. Satu nggak satu, semua nggak sukses, ya kan? Tapi kalau kita saat memutuskan satu bisnis, kita kerjakan sungguh-sungguh, komitmen kita pasti berhasil. Ya, kuncinya percaya diri. Jangan kita ragu-ragu. Ya. Herti bulan kedua, bulan pertama, Desember 15 juta. Bulan Januari 30 juta. Februari berapa? 40 juta, Pak. Naik lagi. Naik mulu, Pak. 40 juta. Maret berapa? Maret lagi, Pak. Berapa kali lipat itu? 87 juta. Maret 87. April berapa? 70, Pak. Pas aku jalan-jalan, Pak. Memang aku menikmati hidup di Jakarta sana, jalan-jalan. Tapi 70 juta, Pak. Bayangkan, teman-teman. Bulan Mei ini kemarin berapa? Bulan ini 89 juta 900. Hampir 100 ribu lagi, hampir 90 juta. Hebat loh itu ya. Benar-benar ya. Nah, kamu kan tadi bilang bosan miskin kan? Bener kan? Betul, Pak.
Kamu ceritain kamu awal petani itu hidup TKW itu gimana? Biar teman-teman denger juga. Siapa tahu mungkin teman-teman di sini ada yang gabung sama kita, Herti 660 orang ini dia gabung sama kita dan mungkin dia kondisinya lagi sulit banget. Nah, Herti boleh nggak ceritain? Siapa tahu Herti bisa dapetin inspirasi kan buat mereka. Jadi kamu mulai miskinnya gimana ceritanya? Iya Pak, aku sebenarnya udah bosan kali miskin Pak. Soalnya mulai anak-anak pun udah miskin. Masa aku mewariskan kemiskinan untuk anakku Pak? Ya, aku memang itu aja yang ku apakan Pak. Motivasi kita ini sebenarnya diri kita, bukan orang lain. Kalau kita ininya sebenarnya yang memutuskan kita sukses. Betul kan Pak? Leader kita hanya mengarahkan kita, memberi kita peluang. Selanjutnya sukses tidak sukses kita yang menentukan. Jadi kalau aku memang sebenarnya kalau aku selama ini kerja sebagai petani, kerja sebagai pembantu, kerja sebagai kuli gaji-gajian kalau bahasa Indonesianya ini ya, harian ya. Kuli harian. Iya. Jadi bagaimana caraku untuk sukses seperti itu? Akhirnya aku cari peluang. Nah, dari peluang ini, apalagi kan seperti aku, memang aku gaptek ya teman-teman semua, gaptek. Nggak tahu aku main IG, main TikTok pun nggak tahu. Aku hanya diajar-ajar sama Pak Yosep main itu. Tapi aku kan bisa main Facebook, karena Facebook kan gampang. Kalau Facebook itu paling pertemanan itu waktu itu 1.000. Tapi teman-teman, dari 1.000 orang, pasti ada 30 orang yang bergabung, yang sevisi dan semisi dengan kita, walaupun kita tidak kenal langsung. Ya, caraku bagaimana supaya aku bisa menjelaskan ke mereka. Percayakah mereka sama Merti? Ya, percaya. Karena apa? Karena aku kan percaya diri. Kalau kita percaya diri, orang pun percaya sama kita. Tapi kalau kita ragu-ragu, mana mungkin orang percaya sama kita? Kamu aja pun ragu-ragu, kulihat kan pasti dia bilang kayak gitu kan. Nah, akhirnya aku video call. Kalau ada orang bertanya sama aku, RT, apa itu AFC? Lah, apa itu? Kenapa bisa goyang-goyang? Sorry, goyang-goyang, Pak. Tunggu. Apa yang goyang-goyang? Ini kenapa, Pak, goyang-goyang? Ya. Nah, kalau dia bilang gini, apa itu RT AFC katanya? AFC ini perusahaan farmasi. Tapi di bidang kesehatan, kita nggak jual produk ya, nggak juga kita sitok produk. Kalau kalian mau, ya rasakan kalian dulu, baru kalian mau apa. Tapi ku minta nomor handphone yang nggak mau aku chatting. Sorry ya, aku nggak ada waktu chatting. Soalnya banyak yang mau kulayani. Minta nomor handphone, bertelepon langsung. Ku bilang, to the point langsung aku, Pak. Jadi ku Herti, kamu tuh susahnya ceritain. Kamu itu susahnya dulu ngapain aja? Petani, gaji berapa, jadi TKW, ceritain. Waktu itu kan Pak, kami jaga kebun, waktu baru menikah, jaga kebun, itu memang 50.000 sehari, Pak. Nggak bisa kan makan ikan nasi. Waktu aku hamil pertama, Pak, pernah aku bilang sama suamiku, kamu menikah sama aku, tapi kamu nggak pernah kasih aku ikan basah. Lebih baik, tapi nggak mungkin juga aku selalu menyalahkan dia, kan dia udah pilihanku. Akhirnya aku berpikir, bagaimana aku Tuhan supaya bisa mengubah kehidupan. Suamiku baik, bertanggung jawab juga nya, walaupun gajinya dia 50.000, tapi nggak bisa makan enak. Jadi akhirnya aku mencari sebuah peluang seperti itu, Pak. Jadi ketika aku mencari sebuah peluang, aku pun bisa menjalankan bisnis ini. Kalau selama ini cara kerja suamiku salah, bukan salah sih, tapi rezekinya nggak ada, ya kan? Walaupun dia udah sampai dia dagang tahu tempe, hasil juga tidak ada. 2 tahun dia dagang tahu tempe, tidak ada juga ada hasil. Akhirnya bayangkan, dari beli rumah pun nggak bisa, beli apa-apa pun nggak bisa. Dengan cara aku bekerja lewat Facebook, lewat bisnis ini, akhirnya aku bisa beli rumah. Lunas lagi kan? Kamu udah beli rumah? Apa, Pak? Kamu udah beli rumah? Udah dong, Pak. Udah lunas, Pak. Mantap. Kamu mau beli apa lagi? Kan kamu kan berapa? Kamu total bonus 400 jutaan ada loh. Udah, Pak. Udah, puji Tuhan udah. Iya, kamu mau beli apa lagi? Aku udah baru beli tanah, Pak. Belum ada sebulan udah beli tanah aku, Pak. Agak di kota sana.
Oh, kamu udah beli tanah. Iya, kamu mau beli apa lagi? Rencana kamu, impian kamu nanti Bulan mau depan aku Pak, doakan Pak, aku bulan depan atau bulan ini nanti beli mobil. mobil. Mobil apa yang Ya, kamu mau? apa Pak? Mobil apa yang kamu mau? Belum tahu Pak, uangnya sudah ada tapi belum tahu. Nah, Herti, kamu kan jalanin ini pasti nggak segampang yang orang kira dong, betul ya? Maksudnya kan orang kan lihat, Herti 90 juta, 80 juta, 70 juta, kan pasti nggak segampang yang orang lihat, betul nggak? Betul Pak, betul. Kamu sehari kerja berapa jam? Sehari berapa jam? Berapa jam lah itu Pak? Cuman kotak KTM pun ya sampai malam Pak. Soalnya suami udah pecah Pak dari ini fokus jaga anak kamu. Fokus ini jaga anak. Aku mau fokus bisnisku. Nggak usah kau ganggu aku. Udah aku bilang Pak. Jadi aku main handphone aja Pak. Apa yang susah-susah kamu rasain? Biar orang tahu juga kan. Orang taunya, ini petani. Mohon maaf ya RT kalau kata-kata saya. Kamu petani mantan TKW. Udah tuh susah. Lalu jalan ini kok kayaknya cepet banget. 4 bulan kok bonus 90 juta per bulan gitu loh. 5 bulan. Orang kan lihat ada sebagian orang kira kamu gampang-gampang aja di sana. Ada nggak susah-susah yang kamu rasain? Boleh nggak ceritain ke kita? Sebenarnya yang susah itu sebenarnya karena kita belum memutuskan belum niat Pak. Sebenarnya bukan ada yang susah Pak. Tapi karena apa ya? Karena mereka bermalas-malasan Pak. Yakinlah, aku yakin itu Pak. Sedangkan bisnis ini kalau dikerjakan sungguh-sungguh, apalagi dipahami, ditekuni, pasti bisa apa Pak? Bisa cepat berhasil. Sama seperti yang kurasakan ini. Bukan ada kelebihanku dibanding mereka-mereka ini. Mereka-mereka itu teman-teman kita ini pasti yang berpendidikan tinggi lah, punya keuangan mapan lah dibanding aku dulunya kan. Bayangkan, aku kan sebenarnya karena sudah bosan miskin itu Pak. Jadi aku nggak mau aku mewariskan kemiskinan untuk anak-anakku. Aku merasa berdosa ketika aku nanti mewariskan kemiskinan untuk anak-anakku, sedangkan aku sudah sejak kecil, sejak dilahirkan sudah miskin. Itu sebenarnya motivasiku Pak untuk anak-anak ini. Jadi aku harus berjuang dan juga memang sulit sih Pak. Walaupun seperti ini aku masih banyak juga yang mikir-mikir, tapi ke depannya juga mereka akan gabung. Jadi walaupun ada orang yang mikir-mikir yang PHP, itu kita sabar aja, konsisten aja. Kalau kita hari ini belum berhasil, lanjut terus, jangan menyerah. Kalau kita menyerah, siaplah sudah perjuangan. Ya udah gitu-gitu aja lah hidup kita. Enggak, jadi kamu pernah di PHP? Sering Pak, sering. Bahkan ini juga pun aku di PHP Pak. Tapi enggak ini ya. Ku anggap aja angin lalu itu Pak. Enggak ku bawakan dalam hati seperti itu Pak. Aku tetap happy. Baru ku bilang lagi kalau ada yang PHP, kalian PHP kelas teri, kalian penonton nggak apa-apa, ragumu rugimu, semakin kamu penonton semakin jauh tertinggal karena aku tanpa kamu aku tetap sukses. Ku bilang lah. Oke. Jadi Herti, kamu kan kamu achiever trip nggak? Iya Pak. Apa yang kamu achieve? Aku 1 bulan dapat 1 tiket, 2 bulan dapat 2 tiket. Itu Turki Pak. Baru 1 bulan juga aku dapat tiket kapal pesiar. Aku nggak tahu apa itu namanya, cruise atau apa? Cruise. Oh, cruise. Kamu ngejar cruise apa mau Eropa? Udah bentar lagi Eropa Pak. Udah mulai ditahan itu. Gampang itu Pak. Semua gampang. Kamu mau ngejar berapa tiket? 2, 1? Aku mau kejar. Pokoknya aku dan anak-anak harus dapat itu Pak. Harus. Kejar minimal 3 tiket Pak. Kamu kejar 3 tiket. Jadi kamu, suami, anak. Betul Pak, betul. 1 September ini masih bisa ya? Bisa dong Pak, masih lama. Nah Herti, oke, kamu kan waktu kamu live kan kamu jadi kan biasanya sponsor, betul nggak? Betul Pak. Nah gimana tim-tim kamu? Boleh nggak kamu ceritain tim kamu gimana? Aku bilang seperti ini. Kalau kita mau berhasil,
perbanyak action. Rajin pakai kalian Facebookku, tapi memang timku mengikuti caraku juga, Pak. Ya, puji Tuhan terduplikasi juga seperti caraku juga. Aku bilang sama seperti Ibu Luciana yang sudah toreda, ada 3 toreda, Pak. Udah ada 3 toreda. Bentar lagi ada 1 lagi. Tim Bapak kamu, tim kamu ada yang toreda. Tim kamu kan? Udah ada 3 toreda, Pak. Wow. Jadi aku bilang sama seperti Ibu Luciana dulu. Beliau jualan monja dan juga jualan apa? Jualan monja, Pak. Jadi dia bilang monja, Pak, monja baju bekas. Oh, baju bekas. Monja kan kita nggak ada yang tahu. Apa itu monja? Nah, dia jual baju bekas. Lalu apa yang kamu ngomong sampai dia mau ikut kamu? Aku bilang, kalau kamu mau berhasil, tinggalkan monjamu. Aku ini jalan terus. Nanti kamu jauh tertinggal. Ayo kita kerjakan bisnis ini sama-sama. Tinggalkan monjamu. Ingat, kamu capek sekali mengerjakan itu. Karena berapa hasilmu dari situ? Kutanya dia. Kadang 20.000 satu baju, kadang ini. Laku nggak tiap hari? Kadang laku, kadang enggak. Ya udah, kalau enggak pasti tinggalkan. Modalmu berapa ke situ? 11 juta per bal katanya. Ya udah, kamu diamond di sini 550.000 kalau closing, tambah lagi pairing, ku bilang. Jadi kalau kamu mau berhasil, ayo kita kerjakan ini sungguh-sungguh. Jangan nanti jauh tertinggal, ku bilang. Jadi dia lihat aku, actionku. Betul ya, udah berpenghasilan seperti ini, seperti itu kan. Aku kan laju, walaupun aku kita kan pasti tahu kalau bisnis ini sebenarnya kalau leadernya jalan pasti jalan juga membernya, Pak. Ya, betul. Kan? Nah, jadi ketika dia melihat seriusku, semangatku, akhirnya dia pun memutuskan dan dia meninggalkan baju bekasnya, monjanya, jualannya. Akhirnya bisa dia sekarang inilah bulan ini dia udah ada 50 juta. Kan lumayan, Pak, kita bisa mengubah pola pikir seseorang, bisa memberi dia peluang, akhirnya dia juga berpenghasilan sama seperti aku, memutuskan aku untuk berhasil di bisnis ini dengan Pak Yosef. Walaupun jauh Pak Yosef, aku nggak peduli. Jauh leader itu nggak masalah, asal niat kita serius. Ya kan, mau dekat leader kita, kalau kita pun nggak serius, mau sehebat apapun leader kita, mentor kita, kalau kita nggak serius, nggak ada juga hasilnya itu. Hebat loh, benar-benar. Saya jarang loh ketemu leader kalau jauh, kalau kita memang niat ya jadi mau leader dekat juga kalau kita nggak niat kan percuma kan, betul nggak? Nah, Herti, terus kalau kan itu tim kamu ada yang jalan, ada kalau yang nggak jalan, ada dong, ada tim kamu yang nggak jalan. Menurut kamu kenapa dia nggak jalan? Banyak timku yang nggak jalan, Pak. Tapi ketika aku bilang sama mereka, kalau kalian mau berhasil, ikuti caraku. Kalian mau dengarkan arahan leader, jangan sungkan kalian telepon aku. Mau kalian bertanya, atau kalau kalian mau mempelajari bisnis ini, boleh kita masukkan ke Zoom. Aku bilang. Emang kamu ngerti bikin Zoom gimana? Apa, Pak? Bikin Zoom emang kamu ngerti gimana? Nggak paham aku, Pak. Jadi siapa yang bikin Zoom ini? Zoom siapa yang dibahas? Inilah, Pak. Mulailah dulu ikut Zoom karena udah banyak kali member ini kurang paham sistemnya dan juga ini. Aku juga mau konsultasi sama Pak Yosef supaya dibimbing juga lewat Zoom privat. Memang Zoom privat selama ini kami waktu aku baru ini. Tapi aku kan belum paham Zoom, Pak. Ya. Jadi itu kan Zoom dari Yosef ya. Iya, Pak. Zoom. Jadi teman-teman juga penting loh teman-teman bahwa kalian jadi leader ya, mengisi kekosongan itu kan. Jadi Herti Sitorus, kamu bisa nggak jelasin produk coba? Nggak bisa? Apa bisa? Menjelaskan produk ini nggak paham aku, Pak. Serius. Jadi kamu jelasin produk ini gimana? Pokoknya aku bilang sama mereka, nyawa, kalau kamu berharga nyawamu itu, makan suku si Subarati ini. Ya, karena aku sembuh, ku kasih tahu lah pasienku, ini sembuh, tanya aja, ini sembuh, ini sembuh. Aku lihat di call, tapi ku jelaskan memang sungguh-sungguh. Ibaratnya aku tunjukkan bahwa aku memang benar-benar serius sembuh gitu kan. Jadi kamu makan lagi itu suku si Subarati katanya. Kalau dia bilang kayak gitu, ku bilang, enggak, aku makan lagi karena memang aku udah sembuh. Inilah udah jarangnya aku makan, bukan ketergantungan. Tapi karena ada di sini redemptionku gratis produk, ya aku makan.
Iya dong, mau dong aku punya bisnis yang gratis makan produk. Kalau kamu mau sehat gratis, jalanin bisnisnya, aku bilang. Jadi kamu nggak bisa jelasin tuh manfaat Subarasi apa, Utsukushi apa? Jelasin lah Pak, nggak paham aku Pak. Boleh-balik nggak paham aku Pak. Jadi semua sakit udah hantam aja Suba Utsu udah. Iya, makan aja Utsukushi Subarasi itu memperbaiki sel tubuh kalian. Itu aja yang aku bilang Pak. Karena kan biasa kan ada orang teman-teman ya buat ribet kan. Jadi kalau ini minumnya apa? Kalau ini minumnya apa? Jadi kalau Herti apa aja ditanya minumnya apa? Subarasi Utsukushi aja solusinya. Udah nggak ada jadi apa-apalah. Jadi nggak ada harus ini, harus itu. Soalnya kan biasa orang gitu kan. Dosisnya berapa dosis? 1 Utsukushi pagi, 1 Utsukushi Subarasi sore. Jadi 1 Utsukushi Jadi pagi. aku bilang, kalau udah parah dia makan aja 2 pagi 2 sore. Nah. Itu aja aku bilang Pak. Tunggu, ada nggak pengalaman Herti selama kasih orang produk yang kondisinya udah gawat? Ada Pak, waktu itu ada Pak pasienku udah rame orang. Aku pun mikir udah mau meninggal dia Pak. Tapi aku ceritain ke kita gimana? Gimana Herti menghandle-nya? Seperti ini dulu Pak, awal merintis bisnis ini aku kan Pak, di Sidikalang ini, kebetulan aku aktif di sosmed. Akhirnya ada temanku Del Frida Sihotang yang sekarang Toreda Pak. Dia bilang, Erti, bisa nggak ini untuk penyakit jantung? Kebetulan kakak iparnya jantung. Jadi aku bilang, aku nggak bisa jamin ya, bisa aja, kasih aja dulu. Kita kalau hanya bertanya nggak dimakan, nggak ada solusinya, aku bilang. Tapi kalau kalian mau pesan, ya nggak apa-apa, jangan kalian mikir harganya ya, sudah paten ini, aku bilang. Baru ya udahlah, antar dulu ke rumah katanya. Nah ini dia Del Frida, halo RT, halo guys. Halo guys. Ada orangnya ya. Ya, jadi aku bilang, udah pergilah kami ke rumahnya. Tahu Bapak, udah banyak kali orang Pak di rumah itu, udah banyak. Aku kan udah jantungan Pak, aku kan baru memulai ini Pak, baru inilah pasienku Pak. Jadi ada dipoto. Apa ini? Itu dari Jepang itu, 53 tahun itu di Jepang. Di Indonesia ini baru ini 4 tahun. Dan memang kalau kalian nggak kenal itu, ya memang masih baru di Indonesia ini, apalagi di daerah ini. Aku yang bawa ini ke sini, dan aku memang udah sehat dari sini, ku bilang. Jadi bisa kau jamin ini sehat Kak? Ini katanya. Jaminannya bukan aku jaminannya, tapi dari Tuhan. Kita hanya sama-sama berdoa. Kalau kalian nggak mau, padahal posisi sudah kayak gini, ya udah nggak usah beli, karena kan aku juga nggak maksa kalian yang manggil aku bilang. Berapa? Nggak usah kaget, 3.400.000 udah paten fungsi, aku bilang. Oh ya udahlah, dicoba lah kan Pak. Akhirnya setelah dicoba, dimakanlah malamnya itu bisa tidur Pak. Baru di hari kedua pergilah mereka ke rumah sakit Elizabeth mau pasang cincin. Akhirnya 5 hari suaminya bilang, Pak ini harus dipasang cincin kata dokter. Jadi datang suaminya, jangan dulu Pak, kami masih konsultasi dengan keluarga. Kebetulan kata memberku ini dibawa Utsukushi ini lagi dimakan istriku, kita lihat dulu perubahannya kalau makan ini Utsukushi Subarasi ini gitu kan. Akhirnya mau dokter itu, ya udah kita lihat nanti perkembangannya, kalau memang bagus oke, nggak usah ini, kalau memang nggak bagus nanti kita pasang cincin katanya. Ya puji Tuhan, alhamdulillah di hari ke-5 batal pasang cincin, di hari ke-6 udah bisa pulang, orang itu udah sehat, udah jalan, udah bisa makan bakso. Aku juga terkaget-kaget, baru aku merinding Pak, karena memang itu yang pasienku pertama. Jadi setelah itu viral lah mulai Pak, dia apa disumbulkan. Viral lah mulai di situ. Ketika ada orang penyakitan, ada juga yang gejala tumor waktu itu pasien kedua. Dia udah habis berobat ke sana kemari. Jadi kata mamanya, udah panglinglah kepalanya ini. Pandangannya ke aku. Dengan harga yang mahal, sudah banyak habis, tanah kering, tanah basah udah terjual seperti itu kan Pak. Jadi ya udah, kalau masih berharga nyawa anakmu ini samamu, ya udah pesan. Aku nggak bisa kasih jaminan. Ada jaminannya. Kalau apa? Tinggalkan dulu sini. Biar ku bayar selanjutnya. Aku nggak ada stok produk ya, karena kaliannya yang butuh. Kalau merasa kalian mau sehat anakmu ini, ya udah silahkan dipesan. Karena aku pun nggak bisa
ini tengok ini pasienku yang penyakit jantung itu sekarang sudah sembuh. Ya udah kalau kebetulan satu kampung. Kalau kalian mau kasih ini, ya udah silakan dicoba. Aku nggak bisa paksa kalian, aku bilang. Akhirnya diputuskanlah beli 3 hari. Di telepon aku, udah sehat aku kak, udah bisa aku pakai kepala, udah bisa ini. Baru setelah udah sehat sembuh pak, sampai sekarang nggak mesan pak. Bayangkan pak, aku sering dibilang, ih cantik kali kamu, ini kamu, jadi gitu, jadi apa sama kita gitu pak. Karena apa? Udah sehat, solusinya kan udah sehat. Seperti itu kan nggak ada sulit-sulit menjelaskan. Kalau berharga nyawamu itu ambil, karena ketika kita sakit jangan sampai drop. Tanah kering, tanah basah pun terjual kalau kalian tidak memakan ini, ku bilang. Iya. So itu kan kamu awal-awal beneran, kamu kan awal-awal udah ketemu pasien yang ngeri-ngeri kan, dan ternyata kamu saksikan sendiri membaik. Iya pak. Membaik dong. Nah apa, Herti, kamu udah jalan ini, duit udah dapat, nyembuhin orang udah. Kamu sebenarnya impian dari seorang Herti Sitorus ini apa sih? Kan duit udah 90 juta sebulan, cukup dong. Masa mau 1 M? Emang mau 1 M sebulan? Mau dong, Pak. Emang mau ngapain? Emang buat apa? Herti ke depannya mau ngapain? Selain beli mobil ya, yang nggak tahu mau beli mobil apa. Cuma kamu mau apain sih hidup? Maksudnya duit udah ada. Betul ya? Betul. Bermanfaat buat orang udah ada. Kamu impiannya apa lagi? Impiannya mau membantu orang miskin, Pak. Pinoma aku, kalau aku diizinkan Tuhan punya penghasilan MM-an, pinoma aku kasih 10% bagian Tuhan dan juga 10% untuk orang miskin juga, Pak. Aku seperti itu, Pak. Karena aku udah bilang sama pendeta, doakan kalian aku, Pak, ketika aku nanti bisa menggapai impianku ini, punya penghasilan segini, aku juga mau jadi donatur, seperti itu aku bilang, Pak. Karena aku impianku seperti itu. Aku, Kak, Pak, nggak tahan lihat orang miskin, Pak. Aku karena dari dulu aku kan Pak udah miskin, makanya aku bekerja keras Pak supaya aku bisa jadi saluran berkah. Karena yang hidup ini aku kita jadilah bermanfaat untuk banyak orang, betul kan? Kalau kita bisa bermanfaat untuk banyak orang, tentu kita dapat tiket surga dong, ya kan? Surga. Kita kan masyarakat. Aku tadi ngomong surga. Iya Pak kan? Berarti jadi dikit lagi kamu rank sekarang apa? Aku menuju samurai lah ini Pak. Aku menuju samurai dong Pak. Nah, kamu lagi menuju samurai ya? Iya kan, kalau aku nanti samurai kan Pak Niko datang ke Sidikalang, baru kita round-round ke Danau Toba dan lain sebagainya. Pokoknya kita menikmati hidup ini Pak. Siap. Nih, RT, saya mau nanya. Andai kata ya. Ini andai kata. Kan nggak semua Tuhan bikin hidup, kadang bisnis kita mudah dan lancar. Andai kata kamu di sini kena cobaan yang berat. Kamu bertahan atau berjuang atau kamu tinggalin? Aku pasti berjuang Pak, karena aku yakin AFC ini dan memang ku tekuni ini pasti jangka panjang, karena kesehatan ini pastilah dikejar banyak orang kan, semua di Indonesia ini udah banyak penyakitan, dan aku akan perjuangkan apapun ceritanya Pak, kecuali perusahaan tutup, aku akan perjuangkan Pak. Jadi kamu akan berjuang walaupun nanti kondisi sulit. Iya Pak, walaupun kondisinya sulit, walaupun goncangan banyak, aku akan tetap memperjuangkan dan aku akan menjadi leader yang jujur. Ya, karena aku tidak mau juga duplikasi edukasi member-memberku dengan kebohongan. Aku juga tegaskan sama mereka, kita harus jadi orang jujur menjalankan bisnis ini, jangan suka neko-neko, iming-iming dan lain sebagainya. Biarlah biarlah kita jujur menjalankan ini, karena ini kan kesehatan juga. Kalau kita kerjakan ini dengan jujur, orang sehat, kita kan dapat pahala, Pak. Gitu, Pak. Enggak, saya nanya gini, karena banyak di luar sana, mereka tuh kalau lagi indah ya ngomongnya indah, tapi kalau waktu ada masa di mana ya namanya bisnis selalu naik turun ya, dia pasti kalau udah turun aja ngomongnya semua hal-hal yang buruk. Makanya saya tanya ini ke Herti, karena saya tahu kamu jujur, kamu kan
Nggak mikir kalau ngomong, kamu udah ngomong langsung ngomong aja kan. RT, kamu kan di Sidikalang, kamu di Sidikalang kota kecil, betul nggak? Ini kota kecil, Pak. Selain kamu online, offline itu kamu gimana kalau di kota-kota kecil itu? Table talk-nya gimana? Acaranya gimana? Kalau offline, aku kan udah ada member-memberku juga yang udah bisa menjelaskan ini. Aku hanya jadi motivasinya, Pak. Aku hanya bagian closing-nya. Oh, kamu. Jadi, iya. Jadi kami saling melengkapi. Sama seperti tapi kalau aku lagi bangun jaringanku, akulah juga bagian prospeknya, aku juga bagian motivasinya, dan aku juga bagian closing-nya. Seperti itu, Pak. Ya, apa ya? Pasti ketika kita sudah berhasil seperti ini, ya kita pun pasti dipercaya orang. Apapun kita bilang pasti dipercaya orang karena kita kan percaya diri, Pak. Tapi kamu nggak pernah bohongin member kamu? Apa, Pak? Kamu nggak pernah bohongin member kamu? Nggak pernah, Pak. Iming-iming pun nggak pernah. Pokoknya mau kamu nggak usah. Keputusan ada di tangan kamu. Aku tidak bisa paksa. Kalau kamu mau berjuang bersama aku, ya kita kerjakan sama-sama bisnis ini. Itu ku bilang. Nggak ada aku iming-iming, Pak. Atau nggak ada aku sampai ku bujuk-bujuk. Inilah yang nggak masuk akalku, Pak. Bujuk-bujuk lah. Apa kalau member bilang, jangan kalian bujuk-bujuk. Bergengsi dikit kalian ya. Jangan dibujuk-bujuk. Ku bilang. Iya. Berarti kamu kan jalan ini kurang lebih Desember, ini bulan Mei, Juni lah, 5 bulan lah, kan Juni belum mulai. 5 bulan kamu sampai bonus segede gini, kamu bisa jadi Herti Sitorus yang sekarang, yang dulu mungkin susah lah. Kamu mau terima kasih sama siapa? Siapa yang bikin Herti Sitorus hari ini ada? Selain kamu sendiri saya tahu, tapi mumpung ini kita di Zoom, semua orang dengar. Kamu mau terima kasih ke siapa aja sih? Aku gini, Pak. Aku pertama berterima kasih sama Tuhan sudah memberi aku jalan, dan juga berterima kasih buat leaderku, mentorku, Yoni, Bapak Yosep, dan juga aku juga berterima kasih buat founder-founder yang sudah berjuang membawa produk ini ke Indonesia, bisa mensejahterakan kehidupan ekonomi masyarakat, termasuk aku ini, Pak. Karena nggak ngeri kali pun, Pak, kehidupan kami dulu waktu aku belum bisnis, Pak. Sedih sekali, Pak. Kamu pernah main MLM nggak sebelumnya? Emang MLM bisnis produk aku belum pernah, Pak. Tapi di sinilah aku baru pernah, Pak. Cuman dulu aku pernah di asuransi, Pak. Tapi di asuransi pun aku, Pak, mati-matian aku mengerjakan bisnis di sana, Pak. Tapi nggak seperti itu hasilnya, Pak. Bahkan aku drop di tahun 2020. Aku mulai keuangan tidak ada, Pak. Rumah waktu itu baru ambil, baru cicil, dan juga aku melahirkan anak kedua, aku nggak ada keuangan, bahkan kami sering ngirit-ngirit, Pak. Nggak ada lah keuangan, Pak. Kembalilah seperti nggak ada lagi pokoknya, Pak. Makanya aku, Pak, berjuang. Bahkan aku awal modal bisnis ini pun, Pak, udah aku pinjam sama adekku itu. Udah aku bilangnya sama Pak Yosep, Pak, aku ada uang tapi nggak cukup. Tapi tunggulah dulu ada pinjaman, bolehkah Pak dulu akan uang Bapak? Aku bilang, tapi Bapak Yosef tidak percaya sama aku. Ya sudahlah, ku pinjamlah uang adekku. Ku pinjam, memang aku nekat, Pak, karena nekatnya aku pinjam uang adikku. Jadi setelah sekarang baru kemarin kami ngomong-ngomong sampai Yosef, kenapa dulu Bapak tidak kasih aku pinjaman? Ku bilang, enggak dong Bu Erti, soalnya banyak orang kita pinjamkan tapi lupa dia bayar utang, katanya. Oh gitu ya Pak, ya udah Pak. Oh, oke, aku pun akan seperti itu juga kayak member-memberku gitu. Karena memang Pak dulu sulit kali keuanganku, makanya udah lama aku tahu ini, tapi dengan harganya itu tadi. Tapi percayalah teman-teman, ketika kita sudah niat, ketika kita mau melepaskan kemiskinan ini, teman-teman, kalian pasti bisa berhasil. Percaya kalian, utamakan berdoa. Ya, karena hidup ini bukan kekuatan kita, teman-teman. Aku loh manusia yang terhina, manusia yang terbuang, manusia hidup di penjara karena ilegal Singapura. Penjaga kebun, nggak ada blender kami dulu. Kami pakai apa itu ya, sabuk kelapa itu dulu penggilingan cabai kami.
Ya, jadi aku udah rasakan kehidupan ini bagaimana pahitnya hidup sampai aku mau 3 kali mau bunuh diri, tapi Tuhan bilang sama aku, jangan kamu bunuh diri, perjuanganmu masih tinggi, jangan bunuh diri, perjuanganmu masih tinggi. Makanya aku lihat seperti sekarang ini dengan ekonomi yang terpuruk, suaminya selingkuh, pergi di apa ajak anak-anaknya bunuh diri. Nah, jadi teman-teman, ibu-ibu semuanya, makanya aku tekankan di Facebookku, janganlah kalian hanya mengandalkan satu pekerjaan, jangan hanya mengandalkan suami, mandiri kalian. Jadikan Facebook kalian, Instagram kalian menjadi ladang penghasilan. Ketika kalian bisa berpenghasilan lebih tinggi dari penghasilan suami kalian, mertuamu, orang tuamu, suamimu tidak akan berani macam-macam samamu. Ya, kita ini semuanya di rumah tangga ini faktor pertengkaran rumah tangga, perselingkuhan dan lain sebagainya, itu mungkin karena faktor ekonomi itu kebanyakan. Ini paling utama itu. Jadi kita harus mandiri. Jangan kita mau mengharapkan boleh suami kita saat ini lagi bagus posisi dia lagi ini. Tapi percaya kalian, di luar sana kita tidak tahu. Lihat yang bening itu pastilah tertarik dan lain sebagainya, ada godaan iblis. Ketika suami punya uang itu akan digodai. Tapi ketika kita ibu-ibu ini, pasti kita tidak meninggalkan anak kita atau suami kita ya. Nah, lebih baik kita sekarang mengatasi mandiri kita sebagai ibu rumah tangga. Bisa kita menolong untuk keluarga karena biaya hidup semakin naik ya. Sedangkan nilai uang makin mengecil. Dan kita pun harus bisa membesarkan anak-anak kita dengan dengan penghasilan kita sendiri. Kalau kita bisa punya penghasilan di rumah, kenapa kita harus berdiam diri? Kenapa kita tidak mau dibuka minsaknya sedikit? Ya, kalau kita belum bisa hari ini sukses, percaya kalian, kalau kita tekuni bisnis ini, setiap hari kita mau belajar, mau ikut Zoom, atau mau belajar telepon leadernya dan lain sebagainya, itu gampang sekali bisnis ini. Pokoknya, enggak hari ini kita belum bisa closing, tapi besok kalau kita tekuni pasti adalah saatnya kita menjual. Jangan bilang indah pada waktunya, tapi tidak ada kerja apa-apa. Dari mana indah? Yang ada ngusep. Ya, jadi itu ya ibu-ibu rumah tangga semua, buat ibu-ibu ya. Kalau kalian mau lihat motivasi-motivasi, ada Facebookku Herty Sitorus, kalian lihat, kalian ikuti, pasti kalian bisa. Karena Facebookku jadikan jadi motivasi untuk ibu-ibu semua atau bapak-bapak, bahkan ku tekankan juga itu di Facebook itu. Bapak-bapak, jangan halangi istri kalian berbisnis ya, karena itu mengubah karena itu juga membantu keuangan kalian. Nggak mungkin dong seorang istri sukses, suami orang menikmati, nggak mungkin dong. Jadi kalian jangan larang istri kalian berbisnis. Ku bilang juga itu, sering aku berkor-kor di Facebook itu, nggak apa-apa itu. Ya, yang penting tidak mengundang Sarah. Tunggu, saya undang Yosep nih. Mana Yosep? Tunggu, Yosep kan upline Herty Sitorus ya. Mana Yosep? Ya, malam Pak Niko. Halo Yosep, kamu Ya. kan upline langsung dari Herty Sitorus, bener nggak? Iya, Pak Niko. Yosep, Ya. kamu boleh nggak ceritain, kan kamu downline juga banyak kan, Ernesta, ya kan, Amanda, banyaklah tim-tim yang sekarang lagi rising star di bawah Yosep. Menurut kamu sendiri Herty Sitorus tuh gimana? Uniknya, daya juangnya gimana? Kan kamu nih yang handle Zoom-nya kan? Iya. Malam teman-teman semua. Ya, perkenalkan nama saya Yosef. Mungkin tadi yang pertanyaan dari Pak Niko itu ya, awalnya juga tadi cerita dari Herty. Herty emang sempat WA kan, Pak, ini saya cuma punya dana 2 juta, kata dia gitu kan. Aku bilang, ya udah Herty, kamu kumpulkan dana dulu aja, nanti kalau udah 3,4 baru aku transfer gitu kan. Jadi aku waktu itu emang sama Herty juga nggak terlalu kenal gitu kan, cuma kenal dari Facebook. Tapi emang dia sering tanya, telepon, WA kayak gitu kan, sering komunikasi. Emang nggak langsung gabung, tapi tanya, aku jawab, telepon, aku jawab, angkat segala macam. Terus sampai akhirnya di tanggal 20 dia emang pinjam sama adiknya langsung join 3,4 seperti itu. Dan awal-awal juga seperti itu ya, tadi awal-awalnya nggak langsung jalan ya, cuman ya mungkin dia coba dulu produknya, aku pun nggak maksa, dia coba sharing-sharing segala macam, dan mungkin di Desember akhirnya ketemu kliknya gitu kan, di Desember akhirnya baru kenceng lah Herty itu seperti itu. Dan aku lihat emang daya juangnya sih Pak Niko. Makanya kemarin pun aku sampai datang ke Sidikalang ya, dari Medan Sidikalang lumayan 6 jam perjalanan. 3 hari 2 malam di sana. Jadi daya juangnya Herty lah yang bikin Herty kayak hari ini ya. Betul.
Bener nggak dia kalau jelasin produk marketing plan nggak bisa? Bener nggak? Iya. Tapi kita emang harus backup juga sih sebagai leadernya. Makanya aku kan juga taruh Herti kan ada di limpahan buat leader-leader di atasnya juga kan. Jadi ada Bu Cecil yang bantu Herti, ada Padika, ada Bu Siska gitu. Jadi banyak yang bisa support Herti juga gitu. Jadi waktu itu aku taruh Herti itu di tusuk sate buat mereka juga. Jadi selain aku bisa bantu dampingin leader-leader di atasnya Herti juga seperti itu. Bagus. Oke. Oh Yosep, mumpung nih kita lagi online nih beratus-ratus orang. Kamu mau apa sih menurut kamu selain daya juangnya Herti ya? Maksudnya kamu mau bilang mungkin kamu bangga sama dia atau apa nggak sih? Mumpung nih kita 800 orang ya nggak sih? Kapan lagi Zoom AFC bisa seramai ini ya kan? Ya pastilah kalau kita sebagai leader, apalagi punya tim yang bisa berkembang ya, punya penghasilan puluhan juta per bulan, kita sebagai leadernya juga ada kebanggaan tersendiri ya. Jadi kita bisa banyak bantu tim-tim kita punya penghasilan yang mungkin di luar sana 5 juta, 10 juta kalau kita mungkin ngegaji karyawan seperti itu ya Pak Niko. Tapi pada saat di AFC ini kita di Business Network Marketing itu kita bisa memberikan atau membantu penghasilan untuk kita dan tim-tim kita bahkan di atas rata-rata seperti itu kan, bahkan bisa puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta. Seperti kayak kalau Nesta ya ratusan juta setiap bulan gitu kan, kalau Herti sebentar lagi menuju itu ya, menuju 100-200 juta per bulan. Jadi pasti ada kebanggaan dan bersyukur banget ada Herti di jaringan saya juga dan kerjasama yang terbaik ya. Jadi Herti bisa narik orang-orang sekitarnya untuk gabung gitu kan, dan aku bisa bantu edukasi untuk produknya, untuk marketing plan seperti itu. Dan puji Tuhannya di bawah Herti pun juga ada 3 toreda ya. Jadi bukan cuma Herti yang jago sponsor, tapi Herti pun juga bisa menciptakan leader-leader di bawahnya jaringan Herti. Ada 3 toreda, ada Bu Derfrida dari Sidikalang, ada Bu Luciana dari Pekanbaru, dari Kerinci ya. Kerinci Pekanbaru 2 jam. Terus ada lagi Pak siapa satu lagi? Ada Pak Demak ya. Pak Demak juga di Medan seperti itu. Dalam waktu 4-5 bulan ya. Dalam waktu 4-5 bulan, dan yang capai trip Turki juga sudah ada 5 orang di bawahnya Herti. Termasuk Herti ya, ada 5 orang yang dapat Turki. So ini juga bentuk teman-teman di mana teamwork ya teman-teman. Inilah indahnya MLM di mana kita leader mengisi kekurangan, betul kan? Saya yakin juga Yosep bukan orang yang menggurui, memaksa gitu loh. Kita kan cuma menemani ya. Saya mau terima kasih sama Yosep untuk hari ini isi acara kita. Saya mau closing ke Herti itu. Ya, Hertinya kabur mau di closing. Terima kasih Yosep ya. Ya, sama-sama Pak Niko. Nah, ini Herti. Udah pakai jas dulu nih Herti nih. Boleh. Herti, kamu camnya nyala tau nggak? Jadi kamu lari pakai jas itu kelihatan di sini. Dingin. Oh dingin, luar biasa. Herti, kamu boleh nggak kasih closing kata-kata terakhir buat teman-teman yang lagi berjuang, buat teman-teman yang mungkin keadaannya lagi susah kayak kamu dulu, atau buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi mau nyerah, capek gitu loh. Boleh nggak kamu kasih motivasi dari Herti Sitorus? Karena Herti Sitorus teman-teman anak petani, mantan TKW, pernah di penjara, dan sekarang adalah salah satu orang kebanggaannya AFC. Wah, boleh nggak kamu kasih kalimat-kalimat mungkin buat mereka yang lagi berjuang hari ini? Boleh Pak. Gini teman-teman ya. Sebenarnya kunci keberhasilan ini adalah niat kita yang utama, ya. Berbanyak action, jangan menyerah. Ketika aku dulu memulai bisnis ini, memang awal-awal sangat sulit. Tapi selalu aku pantang menyerah, ya. Dan aku tekankan dalam hatiku, aku harus bisa buktikan bahwa bisnis ini bisa mengubah hidupku. Dan aku akan buktikan pada suamiku, mertuaku, bahwa aku ini bisa harum, bisa mengangkat martabat keluargaku. Karena terus terang aja Pak, kehidupan kami dari mamaku hanya aku lah Pak yang mapan, ya. Udah bisa lah dibilang mapan Pak. Di kampung-kampung, iya kan? Sama pendidikan bahasa Indonesia pun yang sama adanya sama orang itu bahasanya. Ya kan? Baru pengetahuan. Bayangkan teman-teman. Kesuksesan itu bukan karena ijazah, tapi karena kemauan, niat, dan percaya diri Bapak Ibu. Nah, sama seperti yang ku alami. Aku dulu di sekolah, bahkan dibilang dulu aku
orang gila. Karena apa? Memang dulu aku orang gila dibilang. Karena ketika aku di sekolah dari 33 siswa, paling bodoh. Anti sekali aku dulu sekolah. Karena nggak bisa nangkap. Selalu aku ngantuk-ngantuk. Karena apa? Dulu kan udah diajarkan juga aku ketika pulang sekolah sudah ke ladang. Datang hujan, kena hujan, bekerja di ladang. Jadi sampai di sekolah udah capek, udah ngantuk. Jadi nggak ada hatiku ke sekolah. Jadi kuniakan dalam hatiku. Aku tekankan dalam hatiku. Walaupun aku tidak bersekolah, kalian nanti sarjana-sarjana pasti kukalahkan ekonomi kalian. Seperti itu memang dalam hatiku, Pak. Aku tidak mau. Makanya dulu aku ketika aku merantau, walaupun aku sebagai pembantu di Medan, sebagai pembantu di luar negeri, pembantu di Jakarta, di mana-mana, tapi udah banyak pengalamanku. Walaupun aku pembantu dibanding mereka yang kerja di pabrik atau kerja sebagai guru honor dan lain sebagainya. Pas udah kutekankan itu, aku pasti lebih maju dari kalian. Ya, walaupun aku dulu dibilang gila, sekarang aku gila-gilaan. Kutekankan itu kan sekarang aku udah gila-gilaan. Ya, aku leader gila. Karena apa? Bisnis ini kuanggap sebelah mata, ya, karena ketika kita sudah merasakan manfaatnya, masa dong kita mau diam-diam aja, nggak mau menceritakan ke orang, kita sudah tahu manfaat ini bagus, hanya menceritakan aja pun kita malas, ya kan? Nggak bisa kita keluar ya, pakai Facebooknya, pakai Instagramnya. Kalau kita nggak bisa hari ini, rajin aja, percaya kalian Bapak Ibu, rajin live atau rajin kalian update status. Kenalkan diri kalian di publik itu. Gak mungkin dari berapa orang, gak ada orang yang sevisi dan semisi dengan kita. Kalau kita buktikan mereka bisa berpenghasilan, ya share dong bonusnya. Karena kita kan di Facebook, di Facebook ini kan ya pasti share dong. Ini loh buktinya, saya dari online bisa berpenghasilan 80 juta. Gimana? Kalian pakai Facebook kalian selama puluhan tahun, udah ada hasil nggak? Berapa hasilnya? Kalau aku baru 5 bulan, nggak lama-lama kok. Tapi 5 bulan udah bisa punya penghasilan hampir 400 juta. Dari mana coba? Seandainya ada perusahaan yang menerima aku bekerja, nggak mungkin lah ada. SMP pun nggak ada pendidikannya, nggak mungkin ada. Kalau di sana kan harus berpendidikan. Nah, ternyata teman-teman, ketika kita mau punya penghasilan, bukan harus pakai dinas, bukan juga harus kantor kerja di luar sana, ya. Tapi kerja di rumah pun kita bisa lebih berpenghasilan dibanding mereka. Buktikan aja kalian bisa berpotensi. Buktikan aja pada semua orang bahwa kalian itu bisa. Bahwa kalian itu, kenapa sih? Apa bedanya aku sama teman-teman semua? Nggak ada beda kita, nggak ada. Masa kalian mau kalah dari aku? Sementara, apa ya seperti ini? Sementara dia pun nggak pintarnya dia, bukannya presentasi nggak pintar dan ini pun nggak pintar. Kenapa dia bisa? Nah, harusnya kalian malu teman-teman sama aku. Karena apa? Lebih pintar lagi kalian. Asal kalian yakin, kalian tekuni, kalian komitmen. Jangan hari ini kalian ada prospekan PHP 10 orang, malah kalian pindah bisnis. Ya, karena kalau kita hari ini pindah itu, nggak ada. Nanti nggak dipercayai orang. Karena integritas juga perlu dijaga. Ya, nanti dibilang, agen dunia. Ya, jadi itu yang membuat aku sebenarnya berhasil. Karena memang aku memutuskan aku untuk berhasil. Ya, bukan karena pintar. Ya, kenapa orang percaya sama aku? Ya karena aku ngomong apa adanya. Ya, bukan neko-neko, bukan juga pintar berbohong. Ya pokoknya aku jelaskan ini. Mereka juga bisa nilai, ya, dan kita pun bisa menilai prospekan kita. Mereka yang mau pemakan kah, yang mau bisnis kah, jangan kita bagi ratakan semua. Contoh, opung-opung, yang udah berubah, kita memaksa dia berpenghasilan. Jangan, kalau memang dia mau sehat, nanti testimoninya kalau mereka udah sehat, testimoni, live sama opung-opung itu tadi, ya. Jadi nggak usah dipaksakan semua. Makanya aku tekankan sama member-memberku. Kalian kalau mau prospek, cari kalian. Jangan kalian hanya mencari ya orang sakit. Ya, kalian juga harus tahu membedakan yang mana pemakai, yang mana pebisnis. Ya, kalau aku terus terang menjalankan bisnis ini, aku mau cari orang yang pebisnis, bukan orang yang sakit. Ya, tapi apa daya? Ada orang yang sakit manggil aku seperti dokter umum. Nah, sama seperti ini teman-teman. Ada kemarin pasienku Agustina namanya, tinggal di sini juga di Sidikalang. Dia udah banyak sekali di Sidikalang ini orang-orang yang udah sehat. Jadi katanya begini, dia udah mau kemo,
dia tumor ketiak, udah 2 kali operasi, mau operasi kedua lah ini ceritanya. Jadi dia mikir, Kak Erti, apa ini bisa menghilangkan tumor? Aku belum ada testimoni tumor. Aku bilang, udah makan aja dulu, nggak usah mikirkan harga. Kalau mau kamu sehat, coba dulu saya pakai. Kalau nggak ada perubahan, nggak usah makan. Aku bilang. Jadi dipesan dia sampai berutang loh dia Pak, bukannya kaya dia, miskin. Sampai berutang dia, akhirnya dia makan. Saya pakai, itulah ya. Hilang tumornya itu hilang. Jadi dibuat dia di Facebook. Terima kasih buat dokter Herti Sitorus. Ada, aku bukan dokter deh. Terima kasih Tuhan, aku bilang. Banyak sekali. Makanya kalau dia chat aku, halo pagi kakak Herti, dokter spesialisku katanya. Karena apa? Ini dia orangnya, saya kak katanya. Itu Pak. Karena apa? Dia memang benar-benar orang yang udah buktikan sehat. Akhirnya kalau aku live, dia pun naik seperti itu. Cara memajukan bisnis kita ini teman-teman semua ya. Live kalian. Undang testimoni teman-teman yang sembuh itu. Kalau dia nggak mau, egois sekali kau nggak mau kau kasih tahu sama orang kau itu udah sembuh. Bilang aja kayak gitu. Nggak akan ada sih orang yang nggak mau apa kayak gitu. Nggak. Pasti kalau kita live setiap hari dengan ada testimoni orang-orang di Facebook ini, termasuk Facebook ini ya, live ini, mereka akan percaya. Ya, masa nggak mau percaya mereka? Ya, karena ini kamu lagi live ya? Live juga ini Pak, biar didengarnya. Oh, biar sambil menyelam minum air ya. Okay. Iya, live si Herti Sitorus Pak. Ikuti kalian, lihat kalian bagaimana perkembangan bisnis ini. Kenapa bisa si Herti itu seperti ini ya? Karena digunakan Facebooknya ini. Aku Pak udah 2 kali kena apa sama Facebook, tapi aku tidak pernah menyerah atau apa segala macam. Bayangkan, banyaknya sebenarnya pergumulan hidupku, tapi aku selalu serahkan sama Tuhan bahwa di balik pergumulanku ini sama seperti ini. Aku kan makan dari online, terus terang aja aku bilang dari Facebook, karena aku kan nggak punya pertemanan di luar sana. Aku hanya mengandalkan Facebook. Facebookku 2 kali kena suspend. Akhirnya sekarang banyak yang mengatasnamakan Herti Sitorus. Nggak tahu. Pokoknya Facebookku itu hanya ada Herti Sitorus. Kalau ada live-nya itulah Facebooknya. Atau Moms Abdon Pasar Ribu. Aku ada 2 Facebook. Aku akan gunakan 2 Facebook ini menjadi Bushido. Lihat kalian nanti. Jangan kalian jadi penonton. Ikuti aja. Apa namanya ya? Jalan aja terus kita. Di bisnis ini pokoknya sangat gampang. Asal sabar Bu Herti minum airnya. minum dulu. Asal kalian mau, bisnis ini sangat gampang ya, termasuk kalian penonton itu, dan kalian jangan jadi penonton. Nah, aku seperti itunya Pak menjalankan bisnis ini. Nggak ada yang sulit sebenarnya. Niat kita ini ya. Kalau aku lihat di sini udah banyak kali penonton ini, udah sampai berapa? Hampir 800 orang ya. Buat teman-teman semua penonton yang ada di Zoom ini. Buktikanlah diri kalian itu berpotensi. Jalanin bisnis ini dengan jujur ya. Baru edukasikan kejujuran ke member-member kita. Kalau kita salah edukasi ke member-member kita, akhirnya salah dari atas dan salahlah sampai ke bawah. Pokoknya kita harus jujur. Bisnis ini beruntung loh kita teman-teman. Bayangkan, aku udah buktikan pada semua pasien-pasienku nggak ada gagal di dalam kesehatan. Mereka rata-rata orang sembuh kecuali dia beli setengah paket, penyakitnya sudah parah. Aku tegaskan itu. Nggak sembuh pun dibikin produkmu itu katanya. Kamu udah berapa tahun sakit? 8 tahun. Nggak mungkin dong. Penyakit yang udah 8 tahun setengah pakai sembuh. Nggak simsalabim ini. Langsung ku bilang. Jadi kalau kamu mau sehat, berani kamu keluar modal. Kasih 20.400.000. Coba rasakan. Kalau nggak ada buktinya nanti ku ganti lagi produkku 6 paket. Ku bilang kayak gitu. Nggak, masa kau bilang kayak gitu? Nggak ada kasihannya. Pasti kamu bisa tidur kan? Bisa sih, hanya bisa tidur. Ya itu juga udah efek. Ku bilang. Jadi nggak ada orang artinya nggak ada orang yang bisa menantang aku, karena aku pun menantang dia juga dengan kebenaran, betul kan? Iya, mana mungkin nggak usahlah berbohong dan apa segala macam. Dan juga banyak sekali juga pasienku mengalami hal itu ya. Mungkin teman-teman di sini juga banyak mengalami itu. Nggak ada efek katanya produknya itu katanya. Katanya aja, berapa lama kamu sakit? Emang selama ini kamu selama berobat ke sana kemari udah sembuh juga? Kan enggak juga nya. Nah, di sini kalau kekasih hatimu, kalau mau kamu sehat, ya udah beli aja 20.400.000. 6 paket langsung rasakan dulu. Kalau nggak sembuh ya udah, nanti ku kasih tambah lagi punyaku ini yang gratis ini. Kayak gitu contohnya aku buat. Tapi sembuh Pak.
nggak ada yang menyangkal, sembuh semua mereka. Karena aku pun ya aku doakan juga pasienku mau aku sampai puasa kan untuk pasien ini juga. Kita ini bukan sekedar uang, tapi kita ini juga sekedar bisa bermanfaat untuk banyak orang. Bayangkan kalau mereka sehat, pasti juga mereka bilang sama seperti pasienku yang ada di Riau. Nggak ada aku kenal itu Pak, sembuh. Di sini Siro itu udah ini, anaknya masih kecil-kecil. Ku bilang, jangan kamu lalai dengan kesehatanmu. Kau makan dulu ini. Kalau kamu nanti meninggal dunia, suamimu kawin lagi, anak-anakmu tengok. Aku bilang. Akhirnya dibeli. Setelah itu dimakan. Terima kasih. Sampai dia nangis. Terima kasih. RT, aku udah sembuh, batal operasi, dan lain sebagainya. Kan enak. Udah ceritakan, naikkan ke live-ku. Dan ini juga teman-teman, ada 2 orang. Bentar lagi kita mau live. Besok-besok ada 2 orang. Udah adopsi anak dia 5 tahun anaknya sekarang yang diadopsinya itu, maka usuku si Subarasi beliau juga dapat hamil. Siapa yang bikin hamil? Bukan usuku si Subarasi tapi suaminya. Jadi sudah hamil Pak. Jadi nanti juga kita akan live seperti itu. Nggak usah malu-malu di bisnis, nggak usah malu-malu menceritakan diri sendiri. Betul kan Pak? Ya. Banyak yang terhibur malam hari ini ya. Tenang kali. Oke, teman-teman, waktu udah jemput kita ya. Sama Herti nggak akan pernah cukup. Nanti kita akan bikin part 2, part 3 ya. Tapi teman-teman, saya ambil simpulannya sedikit aja. Buat teman-teman, kenapa sih seorang Herti Sitorus ya, anak petani, mantan TKW, hidupnya sangat susah. Tapi saya yakin yang bikin Herti Sitorus bisa sampai hari ini yang pertama adalah karena dia pertama yakin. Kalau teman-teman nonton dari percakapan kita dari awal ya, dari jam 7, bahwa Herti Sitorus ini sangat percaya diri. Bahwa dia itu masalahnya adalah penting nggak penting. Karena teman-teman harus tahu, boleh orang tua kalian, keluarga kalian, atau teman kalian nggak yakin sama kalian. Tapi hanya satu orang yang nggak boleh, maksudnya hanya satu orang yang wajib tetap yakin, yaitu diri kita sendiri. Karena kalau kita yakin, maka semua bisa terjadi. Kalau kita sendiri nggak yakin, kita sendiri nggak yakin bahwa kita bisa sukses di bisnis ini atau bisnis apapun, maka Anda tidak akan pernah sukses. Itu yang teman-teman belajar di Herti. Dan konsep menjual diri, bagaimana teman-teman di Zoom saya, kalian bisa cari di YouTube ya, bagaimana cara menjual diri. Apa yang diceritakan itu 100% adalah bentuk closing tertinggi. Dan itu Herti Sitorus bisa lakuin. Menjual produk dan bisnis ini sangat susah, teman-teman. Kalau kalian menjual diri Anda, kalau kita lihat Herti Sitorus hari ini, maka kita dapat bahwa kepercayaan, jujur, gitu loh, sikap pejuang, itu dengan gampang kita bisa dapat di sini. Ngerti ya teman-teman ya? Dan waktu Herti Sitorus datang membawa dirinya, kita semua tuh ngerasain bahwa, oh, ini orang jujur, apa adanya, pejuang. Maka saya pun mau gabung bisnis sama orang seperti ini. Banyak tuh yang nanya nomor WA Herti Sitorus, nomor Facebook Herti Sitorus. Nanti IG-nya ada tuh teman-teman. Anda chat aja di atas, itu ada IG-nya Herti Sitorus kok. Oke, kalau kalian mau lihat IG-nya juga ada kok. Tulis aja Herti Sitorus muncul kok. Jadi teman-teman, kalian harus tahu bahwa menjual diri itu lebih mudah untuk meyakinkan orang. Hari ini, salah satu home talk ini kita bisa jadi contoh perjalanan Herti Sitorus, dan kita juga bisa contoh bagaimana menjual diri itu jauh lebih penting daripada sekedar jual produk atau bisnis ini. Terima kasih Herti Sitorus hari ini, udah semangatin kita, udah kasih ilmu ke teman-teman hari ini. Mudah-mudahan Herti Sitorus jadi samurai cepat, achieve Eropa Barat sekeluarga, dan bisa berguna buat teman-teman yang lain. Dan teman-teman, sekali lagi kalian bisa lihat AFC bahwa bukan tempatnya orang kaya di sini, bukan orang yang harus hebat atau pengalaman MLM yang bisa sukses di sini. Justru Herti Sitorus yang nggak ada pengalaman MLM produk, bukan siapa-siapa, datang ke sini dan bisa sukses. So inilah wadah AFC, teman-teman. Tempat ini dibuat untuk siapa aja. Kata Herti Sitorus adalah member ke 1 juta orang. Biar teman-teman tahu ya, Herti Sitorus adalah member AFC ke 1 juta orang. Dan dia bisa buktiin bahwa dia masuk, dan sekarang income-nya bisa sampai hampir 90 juta. Jadi bisnis kita masih jauh dari kata udah terlambat atau udah kegedean, semua orang udah tahu. Betul ya Herti ya? Di sini Kalang emang dulu atau Herti belum tahu AFC, emang udah pada tahu AFC? Apa Pak? Di sini Kalang apa? Sebelum Herti masuk AFC, ada nggak yang jalanin AFC di sini Kalang? Pasti sudah banyak Pak, tapi kurasa nggak jalan atau tidak ada
katanya sudah ada di daerah sana tapi nggak jalan. Hanya akulah nomor 1 katanya di sini, Pak. Dan memang seperti itu, Pak. Kalau kita pokoknya udah banyak katanya, Pak, tapi nggak jalan. Jadi ketika mereka ada lihat aku, jadi mereka ikut ke kita kan. Makanya kalau bisnis ini kita harus semangat. Kalau kita semangat, banyak yang akan datang orang ke kita. Kalau kita loyo-loyo, siapa yang datang ke kita? Ya kan? Siap. Karena banyak Facebookku, jangan ini ya Facebookku, jangan kalian nanti salah pilih Facebook nanti. Herti Sitorus yang mukanya rame-rame. Kasih lihat lagi. Banyak yang mengikuti aku, Pak. Artinya banyak yang mengatasnamakan Herti Sitorus buat menipu. Jadi kalau aku Facebookku, kalau aku ada live itulah aku. Jangan diikuti yang apa. Ada juga Facebook yang mengatasnamakan Herti Sitorus, ya. Dibuat di copy paste statusku. Jangan kalian percaya sama Facebook palsu ya. Nanti kalian sendiri yang rugi karena mau orang menipu hari gini menipu ya kan. Nah, teman-teman semua, semangat kita di bisnis ini. Tunjukkan potensi kalian pada semua orang. Kalau kalian berpotensi, kalau kalian sukses, nggak usah kita mengemis, nggak usah kita membujuk-bujuk orang, datang sendiri. Aku ini, Pak, ada ini calon prospekanku udah mau ke Jakarta sebenarnya aku. Dia orang kaya, artis kawannya semua. Jadi udah mau kurasakan. Tapi keterbatasanku itu, aduh, entah gimana. Tapi percayalah, Pak, closing dia nanti diamond. Ya? Amin. Seperti itu. Karena apa dilihatnya? Sekarang udah maju hidupmu ya, Dek, katanya. Iya, Kak. Aku menjalankan ini. Kuceritakanlah tadi ke dia sedikit banyaknya. Akhirnya dia tertarik. Dan dia nanti mau datang ke Siantar. Kuratakanlah ini di Jakarta dia tinggal. Orang kaya dia, Pak. Orang kaya. Dia mau ini kan. Apalagi artis kawannya. Jadi nggak usah kita minder dengan orang-orang kaya mau orang apa. Kalau kita tunjukkan potensi kita, nggak perlu kita mengajak orang. Orang sendiri datang ke kita. Itu yang sudah kurasakan. Siap. Oke, teman-teman. Sama Herti nggak pernah usai. So, kita akan lanjut ya nanti part 2, part 3. Dan Zoom ini juga akan jadi saksi bahwa Herti dari Toreda, Ronin, sekarang mau Samurai, sampai suatu hari Herti Sitorus akan jadi Bushido. Oke, teman-teman. Selamat malam. Terima kasih udah invest waktu untuk kalian belajar. Mudah-mudahan kisahnya Herti bisa bangun jadi api buat kalian untuk kalian jadi lebih dari hari ini. Terima kasih, teman-teman. Selamat malam. Dadah, Herti. Halo, Pak. Dadah. Salam sama suami anak ya. Terima kasih sudah support aku dan tim-tim semua. Semoga kita sukses semua ya, teman-teman. Kita harus sukses. Sampai jumpa di kapal pesiar. Bulan berapapun itu. Pokoknya jangan lupa. Jangan lupa kejar Eropa ya. Supaya kita sama di kapal di luar negeri nanti. Ya, kalau kalian punya impian itu, kejar ya, dikejar, jangan malas-malasan ya, tunjukkan bahwa kita ini mampu. Oke, dadah, sukses buat kita semua. Kalau kalian mau sharing-sharing juga boleh ya. Oke, dadah.